Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 6 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 16, demikian firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang apa yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan orang yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Melakukan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yehuda melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ibadah yang mereka lakukan hanya sekadar kebiasaan saja. Antara ibadah dan kehidupan sehari-hari mereka tidak sama. Dalam ibadah mereka memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Tetapi di luar ibadah, di dalam kehidupan sehari-hari, mereka melakukan ketidakadilan dan menindas orang-orang miskin. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak dapat melihat karena hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Khalik yang menciptakan mereka. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai bangsa yang buta dan bodoh. Hal tersebutlah yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa bangsa Yehuda memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang apa yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan orang yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum air. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot atau vas bunga, maka pot atau vas bunga tersebut digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pajangan keramik, maka pajangan keramik itu akan digunakan untuk memperindah ruangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua adalah tanah liat yang dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Untuk menjadi indah, kita menjalani proses yang berat, bahkan jatuh bangun di dalam hidup ini. Tetapi semakin berat kondisi yang kita hadapi, hal itu akan membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Karakter kita semakin bercahaya dan hidup kita semakin menjadi terang bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kita menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Amin. Mari kita nyanyikan Bukendem 417 ayat 3. Rade situ haluaon. Pakokop nai parangehon. Pasangap Tuhanmu ato. Ibana buas mangalehon. Tuho hasonang atoktok. Sandok sian hol somalu
tua nang sian biar musude sonang nama hona martua makirim tok tong surgoi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walau banyak tantangan hambatan yang kami hadapi. Kami menjadi anak-anak Tuhan, pelaku kasih bagi setiap orang di sekeliling kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.